Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinda Akila Firosya Putri dari kelas E mata kuliah Kajian Media. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai analisis saya dengan topik analisis hegemoni maskulinitas dalam iklan minuman berenergi, Kuku Bima Energi, dan Extra Joss. Baik, pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan mengenai realitas iklan yang ada di Indonesia. Jadi, iklan itu bukan hanya sarana untuk mempromosikan suatu tujuan, melainkan bagaimana sarana promosi tersebut dapat mempersuasi, membangun imajinasi dan ideologi untuk khalayak penonton. Nah, dalam budaya Indonesia yang dominan patriarki, maka media iklan sering digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan budaya dan ideologi dari sang pencipta produk atau yang biasa disebut dengan kapitalisme. Maka tidak heran ketika banyak sekali budaya patriarki di Indonesia ini yang mengingat maraknya iklan-iklan yang mudah membangun stereotip seperti laki-laki itu harus maskulin, gagah perkasa, dan mendominasi. Oke, dalam analisis ini saya akan mengambil topik dari iklan televisi, minuman berenergi, Extra Joss, dan Kuku Bima Energi. Extra Joss merilis sebuah iklan sekitar tahun 2011 dengan tagline Stamina Plus Nyali yang berdurasi 30 detik. Dalam iklan tersebut menampilkan para laki-laki sebagai pekerja konstruksi. Selanjutnya ada iklan televisi Kuku Bima Energi yang dirilis sekitar tahun 2013 versi Danau Toba dengan durasi 1 menit. Dalam iklan tersebut menampilkan segerombolan orang yang tengah bersepeda. Baik, selanjutnya dari fenomena hegemoni tersebut muncullah teori dari Antonio Gramsci yang menyebut bahwa hegemoni merupakan strategi revolusi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan mayoritas. Hegemoni juga mencakup peran kelas kapital dan anggotanya. Dikutip dari Winata 2012, dalam analisis terhadap media massa dan budaya populer, pemahaman mengenai hegemoni adalah sebagai sarana kultural maupun ideologis, di mana kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat melestarikan dominasinya dengan mengamankan persetujuan spontan kelompok-kelompok subordinat, termasuk kelas pekerja melalui penciptaan negosiasi konsensus politik maupun ideologis. Oke, selanjutnya akan masuk ke dalam analisisnya. Di sini saya mengangkat 2 iklan dari minuman berenergi yaitu Kuku Bima Energi dan Extra Joss. Di sini saya akan membahas mengenai hegemoni maskulinitas dalam kedua iklan tersebut. Yang pertama ada iklan dari Extra Joss. Pada gambar pertama, iklan Extra Joss memperlihatkan beberapa orang lelaki pekerja konstruksi yang tengah meminum minuman, lalu diselingi backsound seseorang perempuan yang mengatakan, "Laki minum rasa-rasa, ya nggak laki, harusnya." Lalu disusul dengan gambar kedua, seorang lelaki dengan stereotip maskulin yang mengatakan, "Laki minum Extra Joss." Selanjutnya ada analisis kedua dari iklan Kuku Bima. Pada gambar pertama, iklan Kuku Bima Energi memperlihatkan seorang perempuan dengan pakaian yang seksi dikelilingi dengan banyak lelaki, sama dengan gambar kedua. Dan dari sini muncul stereotip maskulinitas bahwa laki-laki adalah yang mendominasi dan perempuan tuh hanya pelengkap dengan menggunakan pakaian seksi. Baik, jadi dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya ideologi patriarki dapat membawa hegemoni maskulinitas seperti yang digambarkan pada iklan Extra Joss dan Kuku Bima. Representasi dalam iklan menggambarkan laki-laki dengan simbol yang pekerja keras, berotot, macho, berkeringat, serta menggambarkan latar tempat dan suasana seolah-olah menjadi interpretasi bagi mereka seperti pekerja konstruksi serta berbagai pekerjaan laki-laki lainnya. Hal ini merupakan proses yang disebut oleh Denesi pada tahun 2011 sebagai mitologisasi di mana sosok yang menciptakan produk ditampilkan sebagai sosok yang mendekati image kesempurnaan dalam budaya masyarakat. Musik yang bersemangat, suara yang maco, dan gestur tubuh yang penuh optimisme adalah simbol-simbol kekuatan dan dominasi dari maskulinitas. Mitologisasi yang pada tahap berikutnya akan menguatkan hegemonisasi karena menjadikan apa yang ditampilkan dalam iklan meski itu adalah realitas yang dikonstruksikan
tetapi akan dianggap oleh khalayak sebagai sesuatu yang normal atau alami. Seperti pada analisis pertama oleh iklan Extra Joss yang menggambarkan maskulinitas bahwa laki-laki tidak boleh minum minuman rasa, tetapi harus minum minuman berenergi agar terbangun stereotip maskulinitas tersebut. Serta dalam analisis kedua pada iklan Kuku Bima Energy digambarkan seorang perempuan tengah bersama dengan segerombolan laki-laki. Walaupun berkegiatan positif, yaitu sedang bersepeda, tetapi menggunakan pakaian seksi yang dapat membangun stereotip negatif bagi masyarakat. Oke, jadi sekian pemaparan dari saya mengenai analisis hegemoni maskulinitas dalam minuman berenergi Extra Joss dan Kuku Bima Energy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.